Oke. Teman-teman ini terima kasih nih Anda masih menunggu. Jadi tadi saya menerima Bapak Dubes Iran. Kita berbicara tentang kemanusiaan, bagaimana korban rakyat Iran dalam perang dengan Amerika dan ini, dan tentu kita berbicara tentang Palang Merah bagaimana membantu, dan kita Indonesia memang selalu berpihak Palang Merah membantu masyarakat sipil yang jadi korban daripada perang itu, termasuk maka kita putuskan sesuai dengan kebutuhan daripada Iran, obat-obatan yang akan dikirim sesuai dengan kebutuhan di sana melalui negara-negara yang dekat dengan Iran seperti Pakistan, Turki dan sebagainya, melalui Red Crescent atau Bulan Sabit Merah setempat. Jadi ini suatu keluarga daripada Palang Merah semuanya. Nah, itu yang kita bicarakan, dan kita jadi kita berbicara tentang kemanusiaan, tadi humanity di sini. Ya, maybe something. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa ahli baitihi wa ashabihil muntajibin. من امروز به صلیب سرخ اندونزی آمدم تا اولا به مردم و دولت و شخص جناب آقای یوسف کالا برای رسیدن عید مبارک عیدالفطر رو تبریک بگم و بگم سلامت علی رایا عیدالفطری. PMI. Saya hari ini hadir di PMI Indonesia untuk menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, kepada bangsa Indonesia, kepada Yang Mulia Bapak Yusuf Kala, selamat Hari Raya Idul Fitri, dikarenakan sebentar lagi kita akan merayakan momen berbahagia yaitu Idul Fitri. در وهله دوم من از پشتیبانی های دولت، ملت و سازمان های دولتی و غیر دولتی اندونزی و همه نهادها تشکر بکنم و مراتب قدردانی و تشکر خودم و ملت ایران و دولت ایران رو عرض کنم. Berikutnya saya ingin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia, berbagai badan dan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, ormas dan lain sebagainya kepada kami dalam situasi seperti sekarang. و در وهله سوم خدمت ایشان گزارشی از آخرین وضعیت حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا به کشورم و به مردم غیر نظامی ایران رو خدمت ایشون ارائه دادم. چند ده هزار منزل مسکونی که ویران شده و شهدای غیر نظامی که آسیب دیدن، خانواده های فراوانی که کشته شدن، زنان و کودکان بیپناهی که کشته شدن، حملات بیرحمانه‌ای که به منازل مسکونی، بیمارستان ها، مدارس و همه حتی آثار تاریخی انجام شده خدمت ایشون گزارش دادم و به ایشون گفتم که الان پیرترین شهید ما 88 ساله بود و جوانترین شهید ما کودک 3 روزه‌ای بود که به دست دشمن جنایتکار به شهادت رسید. Kesempatan hari ini saya menyampaikan laporan kepada Yang Mulia Bapak Yusuf Kala berkaitan dengan perang yang dipaksakan oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat kepada kami
dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga sipil di Iran. Puluhan ribu rumah masyarakat dan infrastruktur sipil menjadi rusak atas serangan dari Zionis dan Amerika. Begitu banyak keluarga dan anak-anak yang tidak berdosa, masyarakat sipil menjadi syahid, dan musuh kami telah membuktikan serangan yang kejinya terhadap negara kami, rumah sakit, sekolah, warisan budaya, berbagai lain dijadikan target dalam belangko tidak manusiawi. Melaporkan bahwa sekarang korban perang di negara kami yang paling senior dan paling tua adalah berusia 88 tahun, sedangkan yang paling muda adalah seorang balita yang hanya berusia 3 hari. بیش از 240 کودک تا به حال کشته شده و مردم آسیب‌های زیادی دیدن و من اینجا این مطالب رو خدمت آقای یوسف کالا معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس محترم صلیب سرخ گزارش دادم. ایشان مهربانانه با روحیه انسان دوستانه‌ای که دارند و با درک اینکه الان که مردم اندونزی در حال روزه‌داری هستند و به عید سعید فطر نزدیک میشند، مردم ایران با زبان روزه دارن شهید میشن و عید فطری هم نمیتونن جشن بگیرن. ایشون با درک این موضوع، با روحیه انسان دوستانه‌ای که دارند، به ما همچنان دلداری دادند و قول مساعدت و پشتیبانی صلیب سرخ و دولت و ملت اندونزی رو تکرار کردند. Sekarang lebih dari 250 anak-anak di negara kami menjadi korban serangan ini, dan masyarakat sipil adalah target utama dari serangan ini. Saya melaporkan kepada Yang Mulia Bapak Yusuf Kala sebagai pimpinan dari Wapres di Indonesia. Saya menyampaikan laporan di ini dan jelaskan bahwa masyarakat Iran dan berpuasa. Kedengaran? Oke. Saya ulang dari awal ya. Yang Mulia Bapak Dubes menjelaskan bahwa 250 anak-anak menjadi korban sampai dengan sekarang di negara kami atas serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap negara kami. Korban sebagian besar berasal dari kalangan sipil, dan kami melaporkan kepada Yang Mulia situasi terakhir. Kepada Yang Mulia Bapak Yusuf Kala kami laporkan situasi terakhir, dan kami menjelaskan bahwa walaupun ini merupakan situasi hari-hari bulan suci Ramadan dan sebentar lagi adalah Idul Fitri, tetapi masyarakat Iran tidak bisa merayakan momen penting dan momen Islamik ini. Tentu Yang Mulia Bapak Yusuf Kala sangat memahami dengan semangat kemanusiaan yang beliau miliki berkaitan dengan situasi yang terjadi, dan selaku pimpinan dari PMI beliau telah menyampaikan bahwa akan berupaya untuk membantu pihak kami. ما از نظر نظامی به حمد الله سبحان بسیار قوی هستیم و قطعا دشمن رو شکست خواهیم داد و پشیمان خواهیم کرد، اما از نظر مردمی برای بازسازی خانه‌هایی که ویران شده و برای کمک به قربانیان حسابی رو اعلام کردیم که در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اندونزی معرفی شده و مردم بسیار به ما مراجعه می‌کردند برای کمک. در پاسخ به درخواست اونها این حساب رو باز کردیم و در سایت سفارت قرار دادیم که اگر کسی میخواد کمک بکنه. Tentu saja dari segi militer Iran merupakan negara yang kuat, yang mampu mempertahankan integritas dari negaranya, dan dalam perkembangan ini untuk menyambut antusias dari masyarakat Indonesia yang ingin menyampaikan donasinya kepada Iran dan berkontribusi pada
saat-saat ini yang sedang dihadapi oleh negara kami untuk menyambut keinginan tersebut telah mengumumkan sebuah nomor rekening melalui saluran resmi Kedutaan Iran, yaitu media sosial resmi Kedutaan Iran dan website kedutaan kami untuk mengumpulkan kontribusi dan donasi dari masyarakat Indonesia. از امروز هم به پیشنهاد وزیر خارجه ایران کمپینی رو به عنوان کمپین نه به جنگ آغاز میکنیم و زمانش رو اعلام میکنیم که شخصیت‌های بزرگوار و مردم، سازمان‌های اندونزی، هر کس که میخواد به کمپین نه به جنگ بپیونده و امیدواریم که با این کمپین بتونیم دشمنان رو مجبور به پذیرش خطای خودشون بکنیم و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه و جهان از این کمپین به دست بیاد. Dan sejak hari ini atas inisiatif dari Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, kami akan memulai sebuah kampanye mendunia untuk mengatakan tidak kepada peperangan. Dan saya rasa kampanye ini juga di Jakarta kami akan mulai sebentar lagi, dan harapannya adalah banyak pejabat, banyak perwakilan dari ormas, berbagai kalangan dari masyarakat Indonesia, akademisi dan lain-lain dengan berkontribusi dalam kampanye ini bisa membuat pihak musuh menerima bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang salah dan kita bisa mengembalikan perdamaian dan keamanan ke kawasan. باز هم از پشتیبانی‌های برادرانه و دوستانه دولت اندونزی، ملت اندونزی، سازمان‌های اسلامی، شخصیت‌های اندونزیایی سیاسی و مذهبی اندونزی و همچنین شخص جناب آقای یوسف کالا و همکاران محترمشون در صلیب سرخ تشکر می‌کنم و برای همه آرزوی سلامتی، بهروزی و عید فطری بسیار خوش دارم. Dan pada akhir kata, sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi kami, terima kasih kami kepada negara sahabat kami yaitu Republik Indonesia, kepada pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia, organisasi masyarakat, organisasi keislaman, berbagai tokoh politik, tokoh agama, sosial di Indonesia. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan secara khusus kepada Yang Mulia Bapak Yusuf sebagai sahabat Iran, dan juga saya ingin menyampaikan menggunakan momen ini untuk sampaikan selamat kepada anda semua atas akan tibanya Idul Fitri, dan saya mendoakan anda kesehatan dan juga keagungan serta kemuliaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Satu dua. Apa yang ini? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Saya ingin bertanya ke Pak Yusuf sebenarnya terkait dengan pertemuan di dalam tadi. Di pertemuan di dalam Pak, apakah ada spesifik mungkin bantuan atau yang diinginkan betul-betul oleh Iran sejauh ini apa? Di tengah kondisi yang saat ini tengah masih berlangsung, apakah itu terkait dengan permintaan obat-obatan saja ataukah juga diperlukan untuk relawan ataupun tim medis untuk dikirimkan ke sana? Nah, dari hasil pertemuan tadi, Pak, apakah secepatnya akan juga disalurkan atau diberitahukan kepada pemerintah, khususnya di sini Kementerian Luar Negeri, agar bisa secepatnya bahwa bantuan ini bisa dieksekusi dan juga dikirimkan? Terima kasih. Ya, soal obat tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tidak kirim dari Indonesia karena obat dari Indonesia berbahasa Indonesia
tidak cocok untuk pengalaman kita waktu dulu di Pakistan, ke Afghanistan, tidak. Maka juga tidak bisa langsung dari Indonesia, harus yaitu dan negara dan melalui jalur instansi di Palmera sendiri. Ya. Ya, karena dengar sana ya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa mengirim obat langsung dari Indonesia ke Iran karena di samping tidak ada dalam keadaan perang, maka kita harus kirim melalui negara yang berbatasan dengan Iran, yaitu Pakistan atau Turki, yang merupakan kita mengatur itu membeli setempat supaya cocok dengan kebutuhan Iran. Dan itu kita sudah rencananya, kita tidak kirim fisik, tapi kita mengirim orang ke Turki atau Pakistan nanti untuk masalah tersebut. Cukup ya? Oke, terima kasih.
terpaksa menaikkan defisit. Nah, pemerintah tinggal memilih salah satunya, menaikkan defisit utang atau menurunkan biaya. Kelihatannya Pak Prabowo memilih untuk menurunkan belanja supaya defisit itu tidak sebesar nanti, yaitu tetap 3%. Konsekuensinya tentu belanja apa yang dikurangi? Kalau hanya 4 belanja yang bisa mungkin dikurangi, belanja ke daerah, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur. Karena itu yang paling besar. Dan tentunya belanja pertahanan itu 5. Yang mana diturunkan ya kita tidak tahu pada pemerintah. Kalau belanja diturunkan belanja daerah, kasihan itu daerah tinggal 17%. Itu seluruh penduduk di Indonesia ini akan kesulitan jalan, kesulitan pembangunan daerah, rakyat daerah. Kalau pendidikan, mutu pendidikan kita akan turun. Kalau kesehatan, fasilitas kesehatan akan turun. Jadi tentu pemerintah percayalah tentu yang evaluasi efeknya 2 hal ini. Cuma 2 pilihan, tidak ada pilihan lain. Yuk tambah utang atau terus ini belanja karena ini menurun penerimaan. Jadi kalau menurun karena begini, ini belanja, ini penerimaan. Kalau ini menurun ditutupi dengan utang atau ini diturunkan. Nah, itu ada 3 pilihan pemerintah. Apa? Jadi pensiun, uang pensiun. Pensiun. Dievaluasi. Kalau Pak JK melihatnya Ya sesuai undang-undang aja. Undang-undangnya bagaimana? Kalau pejabat kan pensiun sebenarnya tidak besar. Kalau DPR kan posisi politik. Dan kalau pejabat itu dapat pensiun karena telah bekerja di atas 30 tahun. Jadi pantas 30 tahun. Tapi kalau politik kan ada yang hanya 5 tahun, 10 tahun. Itu ya, dan dia mempunyai suatu profesi lain biasanya kalau DPR. ini klausul yang diminta dievaluasi itu bahwa pensiun itu bisa diwariskan. Jadi anaknya itu bisa mendapatkan warisan dan itu digugat dan itu bisa. Iya, paling tinggi istri. Selamanya yang berlaku istri. Hanya satu generasi. Anak tidak. Bahkan kemarin maksudnya kemarin Mahkamah Konstitusi itu baru saja meminta DPR untuk merevisi ulang sebenarnya, meninjau ulang aturan pemberian uang pensiun dari Pak JK. Sebenarnya pemberian uang pensiun ini sebenarnya satu perlu apa enggak, atau kedua sudah harus diubah nggak sih cara mainnya? Ya harus dirubah. Seperti saya katakan, kalau birokrasi itu dia selalu bekerja puluhan tahun. Dan hanya bekerja itu. Kalau anggota DPR kan ada politisi, ada pengusaha paling banyak itu di DPR. Kalau itu dikasih pensiun juga sebenarnya tidak besar pensiunnya, cuma secara tanggung jawab dia kan kembali ke usahanya. Banyak pengusaha. Kalau nggak perlu ada uang pensiun nggak apa-apa dong? Ya tidak apa-apa kalau DPR ya. Tapi kalau pejabat lain nggak? Pejabat bukan pejabat ya, birokrat pegawai. Kalau pejabat politik ya tidak juga, tapi tetap pegawai itu. Kayak gubernur ya tentu bukan kecuali yang PNS, hampir tidak PNS. Ya, oke. Kalau terkait dengan pertemuan tadi tindakan kita seperti apa, Bang? Ya tadi itu kan Dubes Iran meminta bantuan untuk para yang begitu banyak korban, rumah sakitnya sulit dan obat-obat sulit, minta bantuan obat-obatan perlengkapan kesehatan. Sekarang kita lagi mempertimbangkan untuk mengirim atau lewat Pakistan atau Turki, tapi lewat Palmera ya, bukan pemerintah. Selalu sistem kita seperti itu, lewat Palmera Indonesia, dari Palmera Indonesia ke Palmera Turki untuk dikirim ke Palmera Iran untuk masyarakat. Ya, bulan sabit merah kalau di negara-negara ya, Islam itu. Cuma satu-satunya pulau merah negara Islam cuma kita. Mereka pulau sabit merah, sama aja.
pure obat-obatan tidak ada relawan. Hah? Pure obat-obatan saja. Iya, ada daftarnya. Ya, tadi dikasih sama kita, ada daftar yang mereka butuhkan. Obat-obat dan peralatan kesehatan. Itu ternyata suratnya ke pemerintah, Menteri Kesehatan. Dan nanti saya bicara Menteri Kesehatan, bagaimana koordinasinya. Tapi pengalaman kita, pertama dikirim Indonesia lebih banyak ongkos kirimnya dibanding obatnya. Lebih beli obat di negara yang dekat. Dan pengalaman kita, contohnya obat di Pakistan itu harganya setengah dibanding obat di Indonesia. Ya, contohnya. Nilainya berapa Pak totalnya yang dimiliki? Ya, nanti kita pertimbangkan lagi dihitung berapa dia punya kebutuhan. Ya. Terima kasih Bapak. Yo. Sehat selalu Bapak. Pak, berarti bentar lagi mau ketemu sama kementerian terkait dong untuk ngobrolin soal ini ya Pak? Siapa? Fokus ke kementerian kesehatan, Bang bilang nanti Ya, kita akan untuk koordinasi.